Tapi kadang gue tuh kayak terbutakan dengan the good times we have together gitu loh. Oh iya, jadi lo kayak Jadi lo kayak memberi dia pass mulu gitu loh. Dan itu juga red flag sih kalau misalnya lo. Hai guys, gue Hani. Dan gue Bunga. Dan di podcast kita yang pertama kali ini kita pengen ngomongin tentang friendship breakups. Jadi kita mau ngomongin apa aja sih, Han? Gimana cara tahu red lights dari seorang teman yang toxic dan butuh further inspection? How do you feel about teman-teman lo ini saat lo sama mereka? Lalu gimana cara lo menyampaikan rasa tidak enak lo kepada teman-teman ini? Dan putus. Ya, ultimate decisionnya apakah lo harus putus sama teman lo? Dan gimana cara putus dengan teman lo? Ya, jadi kita ya langsung aja lah, kalau nggak lama ini. Kita ketawa-ketawa, kentut dulu, jadi langsung aja. Kok gue takut ya bangsat. Ya. Baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Bertepuk sebelah tangan. Sorry, kenapa kita jadi Nggak tahu. nyanyi? Masa nyanyi? Hai. Kenapa ya? Nggak tahu. Sorry. Ini pertama kali kita bikin podcast. Jadi kayak agak norak gitu. Friendship breakup itu oke, kita mulai. Friendship break. Friendship breakup itu apa sih? Atau gimana sih? Ya Maksud basically kita apa? in a way mirip aja gak sih sama lo putus sama pacar or anything of the sort. Intinya lo memutuskan tali pertemanan atau persahabatan dengan seseorang, technically speaking. Tapi lo pernah gak sih? Gue sih jujur belum pernah yang significant gitu. Kayak ada mungkin temen yang gue ya udah gak temenan tapi gak apa ya, permasalahan tidak berat. Kenapa lo? Gue sipping tea, terus gelasnya hampir jatuh. Oke. Stop bertingkah ya, tolong. Sorry. Anyways, Lanjut. ya gue nggak ada yang signifikan gitu sih. Lo ada friendship breakup yang prominent dalam hidup lo yang pernah terjadi? Gue sih ada. Ya maksudnya udah pernah lah pasti, kayak apa namanya, apa sih, berhenti temenan sama orang atau ya udah nggak temenan lagi. Tapi ini gue ngerasa kayak baru-baru ini yang bener-bener kayak rasanya tuh kayak putus gitu loh sama temen. Dan it's quite significant. That breaks my heart. Dan ya maksudnya emang itu nggak sih, kayak ya putus sama temen tuh juga sakit coy. Kayak mungkin lebih sakit dari putus sama pacar nggak sih kadang-kadang. Ya, dan mungkin lebih susah juga untuk dilakukan nggak sih? Iya. Eksekusinya lebih berat. Iya. Dan maksudnya ya di dalam kamus pertemanan tuh ya nggak ada aja nggak sih putus gitu. Kalau misalnya sama pacar kan ya emang maksudnya that's how it goes gitu nggak sih. Lu apa namanya, At some point kalau Iya, emang at some gak point cocok lo bakal putus. lo bakal putus. Iya. Sedangkan kalau sama temen kan nggak ada tuh yang namanya putus. Iya. Tapi sebenarnya di dalam realita kayak ya lo bisa aja kayak putus sama temen lo. Dan kadang menurut gue itu lumayan dibutuhkan sih. Iya. Karena in a way nggak sehat juga kalau lo selalu keep temen lo yang udah ada red lights-nya ini. Iya. Dan mempunyai gejala-gejala bahwa hey, it's time, you know, for us to separate. Iya. Tapi
red light-nya apa sih? Kalau lo kan udah pernah ngalamin, ya mungkin lo bisa jelasin lebih jelas lagi kayak ciri-ciri apa yang lo udah sebenarnya curiga gitu loh, kayak ini kayak nggak bener nih temen gue, atau kayaknya it's not really working out for us, atau kayak nggak Ya, sehat deh gitu. ya. Sebenarnya yang pengen kita omongin kayak ini nggak sih, yang nggak terlalu, mungkin agak lebih subtle dan nggak sejelas kayak ya misalnya lo dikhianati Iya, atau apa namanya lo dijatohin sama temen lo, ya itu kayak itu obvious. lumayan jelas nggak sih kayak Iya. ya lo kayaknya seharusnya nggak temenan sama orang yang kayak gitu deh gitu, Iya, iya, walaupun iya. kita ujung-ujungnya juga Temenan. tetap temenan. Tapi kalau dari gue sih, pertemanan adalah suatu hubungan di antara dua orang. Ya mungkin ada beberapa banyak orang, tapi dari dua orang, dan menurut gue effortnya harus dari dua sisi. Jadi kalau misalnya ya udah lumayan kayak pip pip pip, kalau misalnya kayak hubungannya itu tuh udah agak kok kayaknya cuma dari satu sisi doang nih gitu. Kayak apa namanya? Nggak ada, bukan timba balik ya, tapi nggak ada, misalnya intinya lo lebih sering memberi daripada lo dapet sesuatu dari dia gitu kan. Iya. Iya. Hal yang positif ya maksudnya. Iya. Kalau misalnya effortnya kayak cuma dari satu orang, ya itu ya mungkin ini juga harus, it takes a degree of mindfulness juga sih kayaknya. Maksudnya lu harus mikirin juga kayak hubungan kita tuh kayak gimana sih gitu. Kalau misalnya ya maksudnya ini kita kemarin sempat ngomongin juga pas kita lagi ngobrol berdua. Tapi ya bukannya kita mau keeping score juga, tapi Enggak. ya jangan. Lo kalau keeping score ya lo nggak lah, itu nggak baik. Jadi Tapi nggak tulus hubungan lo. iya. Kayak kedua belah pihak harus menyadari bahwa hubungan ini tuh bukan cuman kita dapat enaknya doang, tapi juga kita sebagai teman harus memberikan sesuatu yang positif ke teman kita atau bantu teman kita in a way, dan gak cuman kita aja yang dapat enaknya gitu kan, gak cuman enaknya gue aja. Jadi teman gue juga harus enak, maksudnya Iya. ya temen gue nyaman, bukan cuma gue nyaman tapi temen gue bodo amat. Ya lo harus mikirin juga apa namanya perasaan. Ya ini sebenarnya kayak basic banget gak sih, kayak ya lo harus mikirin perasaan teman lo kalau Iya. misalnya lo melakukan sesuatu, dan ya itu membutuhkan komunikasi juga Iya. nggak sih. Dan itu juga salah satu poinnya sih, kayak ya sebelum lo, ya lo juga jangan lebay kayak temen lo melakukan sesuatu terus lo langsung kayak cut off, dia terlalu toxic buat gue gitu ya nggak gitu juga gitu kan. Setidaknya ya lo harus berusaha, ya ini this actually brings me to my next point, kayak ya lo harus coba komunikasi dulu sama teman lo. Kalau misalnya ya pokoknya apa aja lah, masalah apapun coba dulu buat dikomunikasiin. Kalau lo merasa nggak nyaman, lo komunikasiin, lo kasih tahu temen lo jangan diem-diem doang, jangan yang kayak ngedumel atau apa complaining ke orang lain atau gimana gitu. Terus lo expect orang lain apa temen lo orang lain itu ngasih tahu temen lo, atau lo expect tiba-tiba kayak some kind of miracle happens dan ada osmosis kayak ngerti gak sih, kayak ya lo harus kasih tahu, lo harus ya temen lo bukan mind reader, siapapun bukan mind reader, jadi lo harus komunikasiin apa yang ada di dalam pikiran dan hati lo. Dan kalau itu nggak berhasil, ya lo harus consider untuk cutting them off. Iya, karena ya kalau gue sih personally kayak gitu ya, akhirnya waktu itu kayak gue tahu nih gue emang udah berapa kali masalah sama dia, dan gue salahnya gitu, kayak gue awalnya nggak komunikasi sama dia, tapi abis itu gue sadar kayak gue kayaknya harus ngasih tahu dia nih gitu, kalau nggak dia tahu dari mana gue yang merasa nggak nyaman atau apapun. Akhirnya gue berusaha untuk komunikasi sama dia, tapi
udah beberapa kali nih gue coba kok nggak bisa-bisa. ketemu, kayak kok nggak bisa, kok kayak maksudnya menurut gue lo dari sisi manapun itu lo harus terbuka juga Iya. untuk apa namanya Ya, masukan masukan atau dan any kind of, well, ya lo kan manusia nggak sempurna, jadi kalau misalnya sebagai teman-teman lo ada yang not criticize tapi lebih kayak mengingatkan, harusnya lo open untuk itu dong. sekedar mengingatkan. Nggak bukan kayak gitu, itu anjing. Ya cuman itu sih buat gue. Ya, Kalau menurut lo gimana? kalau menurut gue sih gimana ya, kayak ciri-ciri temen yang udah nggak sehat sih, atau yang udah, well, borderline bahaya dan nggak sehat dan nggak baik untuk lo, itu di saat temen lo itu udah mulai guilt tripping atau kayak emotionally itu melukai lo, tapi nggak directly ya, nggak langsung kelihatan kalau dia tuh kayak gitu. Jadi misalnya hal-hal kecil kayak dia berbuat salah sama lo, terus lo kasih tahu dia nih, lo jangan kayak gitu dong. Terus instead of dia minta maaf, dia malah bikin lo ngerasa nggak enak, karena gimana pun caranya orang-orang kayak gitu tuh mereka bisa ngebalikin situasi dan malah bikin lo ngerasa, oh gue lebay ya, atau oh iya Manipulatif. manipulatif ya, oh gue salah ya gitu. Yang itu tuh bahaya. Yang maksudnya kalau orang jahat yang obvious, yang kayak apa sih, curi pacar lo atau kayak stab you on the back atau apa, itu kan kayak ya kita nggak usah ngasih tahu lah ya itu di sini. Tapi kalau yang secara indirectly itu tuh sebenarnya yang bahaya, karena mereka sebenarnya di depan kelihatan baik banget dan lo bahkan kadang nggak sadar kalau orang-orang ini tuh nggak baik buat lo. Dan gimana ya, kayak jadi sulit untuk lo untuk ngungkapin apa yang lo pikirin ke mereka, karena lo selalu ngeliat mereka sebagai figur yang, oh this person is always perfect, atau orang ini tuh baik sama gue, nggak mungkin dia kayak gitu. Tapi itu sulit sih untuk keluar dari loop itu dan sadar kayak, oh oke, orang ini nggak baik untuk gue. Cuman guilt tripping sih menurut gue poin yang paling penting. Kayak kalau lo udah ngerasa setiap kali lo ngerasa disalahkan walaupun lo nggak salah, itu udah tanda-tanda teman lo bukan teman yang baik sih. Makanya itu apa namanya, balik lagi kayak lo harus terbuka dengan ini kan. Maksudnya kalau orang guilt tripping kan biasanya kayak nggak mau disalahin. Ya lo harus terbuka gitu loh, Yeah. dengan apa ya, bisa ya berempati aja sih. Iya. Orang yang guilt tripping tuh kayak nggak bisa berempati nggak sih? Iya. Dan maksudnya gini loh, kayak gue nggak suka ngomong ini, tapi kayak everybody makes mistakes. Yeah, I Dan mean, lo that's melakukan true. kesalahan ya nggak apa-apa gitu Iya. loh. Yang penting kan lo bisa, ya abis lo melakukan kesalahan itu gimana kalau misalnya lo nggak bisa mengakui lo salah. Itu problemnya. Iya, jadi masalah lah kalau kayak gitu. Iya, iya, iya. Kalau misalnya lo bisa terbuka dan kayak, oh gue salah ya, iya ya nggak apa-apa. Ya tergantung ya kesalahannya apa, tapi ya but anyways ya semua masalah ya. Yeah, that's true. Dan balik lagi, lo ngerasain apa sih kalau lagi sama orang-orang kayak gini gitu? Kayak jelas lah kalau temen lo adalah teman-teman yang baik, lo ngerasa happy, lo ngerasa bisa jadi diri lo sendiri. Dan biasanya kalau emang lo in the presence of temen yang toxic atau temen yang tidak baik untuk lo tuh pasti mikir kayak gimana, how should I act di depan orang ini? Gue harus jaga omongan gue. Nanti kalau gue ngomong kayak gini gue nyakitin dia. Gitu Atau gue kayak, banget. ya nggak sih? Terus lo kayak, ntar dulu deh, kayak aduh. Jadi lo kayak malah jadi
nggak nyaman Nggak gitu nyaman, loh ya. sama teman lo, malah lo kayak kepikiran aduh gue harus gini, gue harus gitu, gue nggak boleh gini, gue nggak boleh gitu. Ya masa lu sama teman sendiri kayak takut gitu kan Iya, gak enak iya, banget anjir. ya. Well, kalau lo takut sama teman lo berarti itu bukan teman lo. Iya. Obviously. Iya, tapi kadang gue tuh kayak apa ya, suka terbutakan dengan apa namanya, Pertemanan. dengan the good times we have together gitu loh. Oh iya, iya, jadi lo kayak Jadi lo kayak memberi dia pass mulu gitu loh. Dan itu juga red flag sih kalau misalnya lo apa namanya, selalu memberikan dia kayak pass, ah ya udahlah, Iya. ah ya udahlah. ya. Kayak gue waktu itu kayak gitu, kayak gue inget-inget, aduh tapi kan gue kalau misalnya sama dia gue have fun banget, gue tuh ngerasa apa namanya seru banget kalau misalnya lagi sama dia, terus kayak gitu-gitulah, dan akhirnya kayak ya udah deh, pas, dan itu udah, that's a red flag. Artinya kan lo sebenarnya lo kayak lo sendiri juga tahu nggak sih kayak wah ini nggak Nggak baik benar, nih, ya, ha. makanya lo ngasih pass. Kalau Iya. enggak kan ya lo nggak bakalan kepikiran untuk kayak memberikan dia pass gitu. Kalau misalnya dia emang perbuatannya ya nggak ada masalah, oke, Iya. gitu kan, berarti lo nggak bakalan. Ya, well pas-pas kecil nggak apa-apa ya guys. Iya. Kayak misalnya, you know, kelakuan teman-teman lo yang emang udah jadi habit mereka, tapi sebenarnya nggak harm lo in any ways, ya lo kasih pas nggak masalah. Cuman kalau Iya. udah di situasi kayak gini, jadinya numpuk gitu nggak sih? Kayak lo telan terus nggak enaknya gitu. Kayak sudah numpuk, terus sadarnya juga lama ya kalau dipikir-pikir kayak gitu-gitu. Well, karena gue tahu guys orangnya siapa, tapi kita nggak bisa disclose di sini. Orang-orang berinisial. Sorry, ini bukan gossip channel. Tolong ya diingat-ingat, kita membuat podcast ini untuk apa, bukan buat gosip. Sorry ya temen gue ini soalnya Gemini, Iya. padahal gue juga. Tapi gue suka Biang gosip. gosip. Hati-hati kalau ngomong sama dia. Wow. Guys, gue bisa tahu semua cerita yang ada dimanapun itu dengan Ya gue nggak ngerti sih kenapa lu tuh tahu aja gitu loh. Apapun itu tuh lu bisa tahu, gue nggak ngerti gimana sih caranya. guys. Tanpa kayak orang-orang tuh kayak Hani mah comel atau apa, enggak gitu loh. Karena Kayak, gue how emang the hell do you do that? karena emang gue nggak comel, tapi gue acquire information, tapi gue simpen, dan mungkin gue bukanya ke lo doang karena ya lo paling deket sama gue gitu. Tapi gue kumpulin semua gosip, juicy gosip gitu kayak. So much tea. Anyways guys, back to the topic. Sorry. Agak Tapi kayak gue juga banyak dari orang-orang di luar sana, dari kita mungkin yang kayak takut untuk take this step untuk putusin temen lo karena berbagai macam hal ya. Dan menurut gue itu sangat apa ya bilangnya, it's very very understandable karena society kita kolektivis banget ya kan. Jadi kayak kalau lo temenan sama si A teman sama B, semua orang kenal semua orang, dan pasti lo ngerasa kalau gue nggak temenan lagi sama si C, nanti teman-teman yang lain yang ada di perkumpulan pertemanan ini, di circle ini, jadi awkward sama gue, sama dia. Nanti jangan-jangan mereka jadi benci sama gue juga. Kayak banyak kan pasti yang mikirnya tuh ke situ-situ loh, bukan mikir untuk diri mereka sendiri, tapi mikirin nanti orang lain ngomong apa, atau kayak nanti teman-teman gue ngomong apa. Cuman gue rasa kalau emang teman-teman lo di perkumpulan lo itu adalah orang-orang yang baik dan emang orang-orang yang genuine temenan sama lo, walaupun lo punya masalah sama temen lo yang lain ini, mereka nggak bakal ninggalin lo. Dan itu lo bisa ngetes gitu sih, kayak lu jadi tahu mana nih temen gue yang emang beneran temen gue, karena kalau memang mereka bener temen lo, mereka nggak akan bias dengan masalah lo dengan orang ini. Pasti mereka ya udah, lu punya masalah, well that's not my problem, gue tetap temen lo
gitu Iya. kan. Dan maksudnya jangan ya, kalau menurut gue sih jangan takut juga ya untuk kayak putus sama temen kalau misalnya emang dia nggak baik buat lo gitu loh. Kalau misalnya emang dia udah nggak ada, ya dia, if it doesn't serve you anymore, then walaupun lo satu circle terus kayak anjir gimana nih, awkward banget kalau misalnya kita lagi nongkrong terus ada dia terus ada gue gitu, kayak ya nggak usah mikir kejauhan sih, kayak maksudnya ya lo tinggal kalau misalnya lagi nongkrong bareng ya lo tinggal bilang aja kalau sama teman-teman lo gitu loh, kayak again komunikasi, selalu komunikasi itu sumpah penting banget. Tapi ya lo bilang aja kayak sama teman-teman lo kalau lo nggak nyaman misalnya ketemu gue nggak ikut deh gitu, gue nggak ikut deh nongkrong kali ini gitu. Iya. Ya terserah lo mau ngomong apa enggak kayak alasannya kenapa, tapi ya lo tinggal bilang aja dan pasti ya nggak masalah nggak sih. Iya. Seharusnya ya. Iya. Kalau misalnya kayak lo bilang kalau misalnya mereka emang teman-teman lo, mereka pasti mengerti lah. Dan gimana nyamannya lo aja sih. Iya. Tapi jangan jadi kayak, jangan lo maksain suatu hubungan cuma karena lo Gak enak sama orang iya, lain atau lo takut orang apa ngomong namanya, apa. ya selalu balik lagi lah ke diri lo sendiri. Ini kan lo yang Iya. lo yang experiencing hal ini, bukannya orang lain. Iya. Dan kalian juga yang ada di luar sana, kalau ada teman-teman kalian yang putus, please don't take sides, karena itu masalah mereka banget. Kayak itu bukan masalah lo. I mean, kalian bisa dengerin, of course, jadi pendengar yang baik to both sides, tapi please jangan bias atau jangan jadi take sides sama temen lo, karena in the end itu masalah mereka dan lo cuman di situ untuk dengerin dan jadi teman yang baik aja. Dan hargai keputusan mereka juga. Kalau misalnya mereka emang udah nggak mau temenan lagi, Ya udah. iya. Karena lo nggak bakal tahu gimana rasanya jadi mereka gitu. Ya, jangan sotoy. Oke. Terus sekarang gimana sih caranya kita putus sama temen? Karena obviously nggak ada manualnya. Mungkin pacaran pun juga sebenarnya nggak ada manualnya sih, tapi kan lumayan lebih kayak ya kalau putus sama pacar lo ya tinggal ngomong putus gitu. Kalau Temen kalau kan sama temen aneh. kan kayak kita gitu. Apa nggak apa-apa ya? Sebenarnya nggak apa sih. Tapi menurut gue mungkin lo kalau ngomong itu considering kalian punya konflik tapi sama-sama masih bisa civil untuk ketemu dan ngomong ya. Maksudnya udah konfliknya udah nggak bisa dibenerin, tapi kalian masih bisa kayak ngomong gitu loh. Belum mau tonjok-tonjokan gitu loh, masih kayak bisa ngomong gitu. Kayak kalau misalnya kayak gitu kan lo masih bisa at least telepon atau ada no chat atau mungkin ketemu terakhir kalinya dan kayak sorry banget, kayaknya kita mendingan nggak usah temenan lagi deh, atau ya mungkin lo ngerasa nggak cocok atau apa. Iya. Cuman kalau misalnya hubungan lo tuh udah yang tonjok-tonjokan or like udah violent, I think it's better to just leave aja sih, karena nggak ada ruginya juga kok buat lo. Menurut gue sih. Gue tuh orangnya suka ada masalah dengan kayak closure. Oh. Apakah lo membutuhkan closure? Ya maksudnya kayaknya kita in general kita membutuhkan itu nggak sih, kayak sebuah Penutup. itu. Maksudnya gue concernnya kalau misalnya nggak ngomong terus lo kayak menjauh aja. Takutnya kayak asumsi-asumsi gitu. Iya, kayak lah ini apa yang terjadi? Iya. Ini ada apa gitu loh. Iya. Jadi Iya sih. mungkin setidaknya mungkin nggak harus secara verbal kayak kita udah nggak usah temenan lagi kali ya gitu, tapi setidaknya ya lo ya itu ngomong dulu apa sih perasaan tidak enak, tidak nyaman yang lo rasain. Lo komunikasiin dulu, karena siapa tahu juga ternyata ada
ada alasannya atau apa, kan kita kadang Iya. suka gitu kan, suka Iya. kayak nyemplung terus Iya, kayak iya, iya. Lo dia belum bangsat gitu, padahal belum mungkin dikorek. iya. Jadi kayak ya itu sih menurut gue yang penting sebelum lo mau putus sama temen lo, ya lo, gue udah ngomong ini beribu-ribu kali sih. Iya, iya, I get it, ya. Ngerti gak sih? Iya, iya. Tapi dan again kayak tadi gue bilang, asal itu belum berbahaya untuk lo, nggak apa-apa lo omongin dulu. Tapi kalau Iya. udah semi violent, mendingan lo cabut aja sih. Iya, iya, Karena iya, itu iya. udah Ya bahaya. lo berhak juga untuk pergi dari sesuatu yang membahayakan lo, Iya. Tapi mau secara fisik atau waktu emosional. lo terakhir itu, lo putus sama temen lo ini baik-baik, atau maksud bukan baik-baik ya, maksudnya lo endingnya ngomong atau lo endingnya ya udah lo nggak ada kabar aja gitu, lo hilang aja gitu? Kayaknya kita ya ada pengalaman gue yang kayak gue yang lama-lama drifting Menjauh. away gitu, lama-lama hilang. Ada juga yang nggak juga sih, ya kind of. Teriak-teriakan, Iya, marah-marah yang ya. nggak enak lah gitu. Iya. Endingnya tuh nggak secara damai sama sekali. Tapi yang jelas itu sih, gue berusaha untuk komunikasi. Terus dari situ kok kayaknya Nggak nyampe ke dia. ya udah. Nggak ada jalan tengahnya juga. Iya. Oke. Ya, ya, ya. Tapi ya itu yang kenapa gue bilang kalau misalnya apa namanya yang tiba-tiba menghilang itu, ya gue ada nih satu instance di mana gue ngerasa gue putus sama teman gue, tapi itu juga karena pelan-pelan dan gue juga apa namanya kayak drifting away. Tapi ternyata setelah setahun itu terjadi, terus kita ngomong lagi, kayak ya ternyata ada suatu informasi yang kurang, yang dimana mungkin kalau misalnya kalau gua tahu informasi tersebut di saat itu, Kita bisa omongin. mungkin akan berbeda, mungkin Iya, ini iya. nggak terjadi Iya, gitu iya. loh. Mhm. Yang bisa Jadi diomongin aja gitu iya, kan. Iya, iya. ya itu salah, makanya gua selalu yang kayak komunikasi, karena kayak gitu, kayak gua kemarin ya sayang lah gitu, kok kita bisa sampai segitunya gitu. padahal kita beneran sahabatan gitu. Tapi ya nggak tahu ya, gue sekarang orangnya juga yang kayak everything happens for a reason. Jadi kayak gue juga gue bisa appreciate pengalaman ini, dan gue bener-bener I learned a lot lah dari pengalaman ini. Jadi gue juga mau menyayangkan tapi nggak juga. Iya. Tapi ya kalau misalnya bisa di apa namanya, sorry banget nih gue dari tadi ngomongnya kayak bahasa Inggris. Ya, gue juga Tapi campur-campur. Maaf ya guys. kalau bisa di prevent, kenapa tidak? Iya, iya. Setidaknya dicoba dulu. Iya, iya. Kalau Nggak bisa banget. emang nggak bisa ya udah Iya, gitu iya. kan. Oke. Gue juga belajar lumayan banyak dari this type of discussion, karena tadinya gue tipe orang ya udah kalau gue nggak suka sama lo gue buang gitu, kayak gue nggak mau buang-buang waktu mikirin pertemanan gue sama lo. Kalau emang gue rasa kayaknya nggak bisa deh, buang. Tapi Buang. tapi ya emang bijaknya, wise-nya sih kita omongin dulu kalau emang nggak cocok. Iya. Semoga nggak ada lagi kayak gitu-gituan. Tapi well, you'll never know guys. Yes. But we hope apa yang tadi kita udah bicarain berguna buat kalian, dan mungkin kalian bisa relate juga sama cerita kita. Dan semoga kalian bisa lebih at peace
sama diri kalian sendiri dan orang-orang sekitar kalian, terutama si teman kalian ini. Kalau kalian juga lagi mengalami hal yang sama, maksudnya ya dengan apa yang dia pernah alamin. Ya pokoknya ya jangan, intinya jangan takut aja sih untuk melakukan apa yang terbaik buat diri lo. Kayak ya lo sendiri tau lah apa yang sebenarnya baik buat diri lo, tapi kadang kita suka takut atau apapun itulah. Tapi ya ingat-ingat aja lo cuma lo yang ngerti apa yang lo rasain, apa yang lo alamin. Jadi just trust yourself. Dan lakukan apa yang terbaik buat lo. Walaupun putus sama temen pasti sakit banget. Dan kalau lo nggak berbuat apa-apa tentang hal ini, siapa lagi yang mau, well not fix, siapa lagi yang mau menyelesaikan problem ini selain lo? Karena gue yakin si problem friend ini bakal terus kayak gitu. Dia menurut gue dia nggak akan cari cara untuk gimana caranya biar temen gue juga untung kayak gue, nggak mungkin. Karena kan lo yang dirugiin. Jadi ya udah lo yang harus do something about it. Lo sayang sama diri lo sendiri duluan sih daripada mikirin orang lain. Jadi intinya just do it. Not sponsored. Not sponsored by Nike. We wish. Nike, call us. Well, anyways guys, itu dia tadi podcast pertama. Kita tentang friendship breakup. We hope kalian suka sama topik ini. Kalau ada masukan atau any suggestions for any new topic berikutnya, please leave a comment down below. Give us a like dan kasih kita rating juga ya, walaupun baru dengar satu juga sih, lo pasti nggak tahu kan ini kayak gimana kualitasnya, tapi seperti inilah kira-kira. Subscribe, share, follow, semua aja anjir. Ya dong. And we'll see you on the next one. Bye. Apaan lagi ini? Jelek banget.